Detik-detik penemuan jenazah korban jatuhnya pesawat ATR 42-500 terungkap. Tim pencari yang terdiri dari Basarnas, Kepolisian dan TNI masih intens melakukan pencarian di lokasi pesawat ATR diduga meledak usai menabrak Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan hingga hari ini, Kamis, 22 Januari 2026. Dalam video yang dilansir tribunusbogor.com dari akun Vlog Makassar, terlihat sejumlah prajurit TNI membagikan momen saat menemukan potongan tubuh diduga korban. Tampak potongan tubuh tersebut ditemukan di tebing dekat pohon lebat. Izin melaporkan tim 82 telah menemukan serpihan tulang masih terdapat daging, ungkap prajurit TNI. Sementara itu, Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengurai hasil temuan dari tim pencari korban pesawat ATR. Hingga kini telah ditemukan 9 paket jenazah dan potongan tubuh para korban. Sampai dengan hari ini telah diketemukan 2 korban dalam bentuk jenazah. Dan dengan body part total ada 9 pack, pungkas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i. Kita telah menemukan body part, baik itu body part pesawat maupun body part dari anggota tubuh, sambungnya. Perihal identitas 9 paket potongan tubuh dan jenazah yang telah ditemukan tersebut, Basarnas bakal menunggu analisa tim Dokes. Soal dari jumlah body pack ini nanti benar-benar itu 9 korban atau bagaimana nanti dari teman-teman DVI yang bisa menjawab, pungkas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i. Sementara itu, Kepala Kantor Basarnas Makassar Muh Arif menyebut dari 9 potongan tubuh yang ditemukan, 6 jenazah dalam kondisi tidak utuh. Kini 1 korban masih dicari oleh tim. Seperti diketahui, pesawat ATR 42-500 dinyatakan jatuh di Gunung Bulu Saraung pada Sabtu, 17 Januari 2026. Hingga hari ke-6 pasca kecelakaan, Basarnas dan tim gabungan masih melakukan pencarian terhadap para korban. Dalam pencarian tersebut, relawan Agam Rinjani turut membantu tim SAR di Gunung Bulu Saraung. Diakui Agam, ia siap membantu Basarnas untuk menemukan para korban yang masih hilang. Kami ikut saja koordinasi dari teman-teman Basarnas, bagaimana strateginya, kami ikut membantu di posisi, ujar Agam Rinjani. Dapat tugas khusus, Agam diminta untuk mencari korban di jalur terjal yakni di tebing dengan kemiringan ekstra. Kami koordinasi dengan tim, apa yang bisa kami bantu untuk di medan terjal, kata Agam. Kita ambil posisi di bagian vertikal, di camp. Kami akan menginap di atas selama kurang lebih sesuai kesepakatan nantinya. Itu di jalur vertikal, sambungnya. Karenanya, Agam pun membawa peralatan lengkap khusus untuk menginap di tebing gunung. Sasarannya, mencari korban. Saya gabung di pos 9 di jalur utama. Kami bawa tali, alat vertikal ISUS, ujar Agam. Memang kondisi medan di sini selain terjal, kondisi cuaca juga yang mempersulit evakuasi karena kabut, belum lagi angin badai, yang betul-betul harus safety. Ketika harus mau menolong, tim harus safety sendiri, sambungnya. Sebelum berangkat ke TKP, Agam meminta doa dari masyarakat seluruh Indonesia. Kami minta doanya seluruh warga Indonesia biar mempercepat evakuasi korban dan semua korban bisa diturunkan dari atas gunung, imbuh Agam.